teman-teman semua. Jadi di samping saya sudah ada Pak Hamsawit ya Pak. Jadi beliau ini merupakan pemilik sekaligus pengelola toko amplang bumbu Afif. Jadi saya mau tanya-tanya nih Pak, bagaimana awal mula Bapak itu memiliki ide untuk berbisnis amplang ini? Pertama-tama dulu kita menjual ikannya dulu. Iya, jual ikan, bagi-bagi ke mana-mana gitu kan. Kemudian kita kepikiran untuk untuk bikin amplang juga, karena sering jual ikan terus kan, kepikiran juga kita mau bikin amplang. Belajar dari situ, kita belajar dulu bikin amplang, sudah bagus baru kita pasarkan amplangnya. Menarik banget ya Pak. Jadi awalnya Bapak ini suplai ikan, lalu Bapak melihat ada peluang bisnis di amplang ini, akhirnya Bapak mendirikan bisnis ini ya Pak ya. Lalu untuk modalnya sendiri Pak, apakah Bapak dari ikan itu kan sudah ada modal sedikit kan, jadi amplang ini masalahnya nggak terlalu besar juga kan, modalnya bisa bikin sedikit, bisa nanti kalau sudah besar bikin banyak juga dia kan, nggak perlu banyak betul dia bikin. Artinya modal kecil bisa, modal besar juga bisa juga. Oh, jadi untuk teman-teman yang di sana untuk memiliki modal kecil untuk usaha amplang ini bisa juga ya Pak ya. Kalau modal kecil kadang-kadang orang nitip aja kan, dititipkan kan, dia bikin berapa kilo, bikinnya juga nggak terlalu harus banyak. Kalau orang modal sedikit paling dia 10 kilo dia bisa bikin. Nah, nanti kalau yang ini kan karena saya ada modal sedikit dari usaha ikan itu, ada modal dari hasil ikan, jadi saya bikin karena ikannya juga usaha kayak sendiri, jadi agak murah dah ada anunya kan, biayanya tuh. Kalau dulu sebelumnya Bapak apakah emang sudah memiliki toko atau belum gitu Pak? Belum. Dulu pertama bikin cuma kita nitip aja dulu, karena melihat toko ini posisi yang bagus lah kan, kalau di tempat lain mungkin nggak cocok kalau untuk bikin amplang, untuk toko amplang kalau di daerah lain. Jadi posisi ada peluang di sini, kita menyewa di sini. Oh, begitu. Jadi waktu belum memiliki toko, Bapak udah mempunyai karyawan atau belum? Belum, karyawan cuma untuk ngarik ikan aja. Kalau dari cara Bapak memasarkan produk, Bapak atau apakah ada cara lain selain di toko aja gitu Pak? Ya dititipkan ke tetangga, ada di sebelah di sana dititipkan. Tadi online ada juga, dipasarkan online ada juga. Dari pengalaman Bapak waktu distribusi produk, itu sejauh mana sih Pak paling jauh itu pengiriman produknya? Ada sampai Balikpapan juga sih, ke Tenggarong. Kadang-kadang orang dari Tanah Hulu, dari Melak ada juga ngambil, dia menjualkan di sana kan, kita jual pakai karungan, kemasan karung besar, jadi dijualnya ke Melak. Kalau dari jenis amplang, Bapak di sini menjual amplang jenis apa saja itu Pak? Ini kan ada 3 macam, ada 4 pokok macan kata orang kan ya, meriap, stick, sama papai. Yang kecil-kecil ini papai namanya. Ini papai. Ini Pak? Stick namanya, stick. Oh ini amplang stick, ini amplang papai. Papai. Ada yang besar, yang ini ada namanya koko macan, ada koko macan. Kalau dari proses pembuatannya Pak, yang paling kalau kuku macan ini kuku macan ya Pak? Ya, ini namanya Papai. Stick papai. Kalau ini pembuatannya tuh kira-kira berapa lama Pak? Ini kan kita sekali bikin 1 hari itu 50 kilo, jadi semua selesai 1 hari. 50 kilo daging. 50 kilo 1 hari. 50 kilo daging. Jadi kalau 1 kilo itu bisa ada 8 karungnya 1 hari. Oh, banyak banget sih. Iya. Orangnya, karyawannya kan ada 3. Bapak dalam 1 hari Bapak bisa memproduksi sebanyak 50 kg ya Pak? Nah itu Bapak memesan bahan-bahannya itu biasanya bagaimana Pak? Kadang-kadang kita cari sendiri ke pasar Kedondong. Kadang-kadang ada juga yang ngantarin. Kita mau cepat, kita mau harganya lebih ringan kan, cari sendiri. Cari. Jadi kalau untuk ikannya Bapak masih punya sendiri atau punya sendiri ya Pak ya? Jadi Bapak hanya menyuplai kayak minyak, tepung gitu ya? Tepung,
yang lain-lain itu. Kalau bicara omset nih Pak, dalam 1 bulan kira-kira Bapak bisa mencetak berapa persen gitu? Kalau persennya masalahnya susah juga ya menghitung persennya. Oh, bisa disebutin Kalau aja. omsetnya Kira-kira. aja kita sekitar 90 bisa 70 sebulan ya kan, 70 juta. Hmm. Kalau dari kendala nih Pak, ada nggak kendala dalam pemasaran atau distribusinya begitu Pak? Nggak ada sih, masalah kita kan udah terlalu jauh juga kan, pemasaran cuma di sini aja. Nanti kalau yang lain ada ngambil ya datang sini. Oh, jadi Bapak ini distributor juga ya Pak? Ada resellernya nggak Pak? Ada juga sih, seller nggak ada, cuma anak buah kan pada online juga, dia kan pasarkan dan online. Yang nunggu ini kan ada dia jualan online. Yang istri saya juga jualan online. Nah, sama di sini kan yang di toko sini. Kalau bicara suka duka nih Pak, dari Bapak awal merintis usaha ini sampai sekarang itu suka dukanya apa? Ya suka dukanya tuh kalau misalnya nanti bahan agak susah itu. Kadang-kadang bahan ikan kadang kosong itu nanti susah itu jualan. Bikin amplang nggak ada bahannya, ikannya tuh kadang bisa susah dicari. Kalau misalkan Bapak tidak bisa mencarikan, apakah Bapak beli atau nggak produksi dulu gitu Pak? Itu nanti bisa asal-asalan ikannya, masalahnya nggak ada yang lain kan, ikannya khusus ikan belida sama ikan tenggiri. Nah nanti sewaktu-waktu pernah juga kosong sama sekali, harganya juga mahal tetap kosong. Nah itu yang menjadi masalah. Itu paksa nanti campurannya kadang-kadang ikan yang agak yang termurah lah hitungannya kan, yang kurang bagus lah kualitasnya nanti. Kalau ikan yang bagus-bagus nggak ada juga dijual. Oh, jadi Bapak agak kurang percaya gitu ya Pak kalau bukan ikan Bapak sendiri gitu? Bukan ikan saya sendiri, ikannya ini kan ikan belida sama ikan beli yang umumnya nih punya saya ini ikan pipih atau orang kamu ikan belida. Itu nanti kadang-kadang bisa kosong itu ikannya, walaupun beli di lain juga kosong juga, seperti ikannya itu musiman. Kalau di toko Bapak ini, ada nggak sih Pak yang selain amplang yang dijual? Apakah itu Bapak sendiri atau titipan begitu? Kalau amplang khusus produksi saya sendiri, kalau yang lainnya titipan. Oh, yang di sebelah sini itu titipan ya Pak? Titipan semua, amplang aja produksi saya. Kalau yang lain ini semua titipan. Kadang-kadang juga kita beli juga kan, cari ke sana kan beli untuk mencukupi melengkapi. Kalau untuk yang paling laris Pak, yang mana amplangnya Bapak yang paling laris? Berapa gitu kira-kira kilogram pemesanan paling larisnya? Kalau amplang yang laris stick yang ada di depan ini, itu masalahnya banyak yang peminatnya, cepat 50% daripada yang lain, lebih cepatnya. Oke, itu aja Pak kira-kira pertanyaan yang bisa saya tanyakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.